Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya moderator dari kelompok The Changing Nature of Career dengan anggota Atta Melania dengan NIM 331, Maura Jasari Milenia dengan NIM 367, Kemal Nadi Firmansyah 355, Andika Wahyu Pratama 333, saya sendiri Auliatri Amanda 321 dan Zabira Chandra Damayanti 329. Selanjutnya di sini kami akan membahas 4 topik. Yang pertama adalah profil tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini dan 5 tahun ke depan. Yang kedua, the blurring of boundaries. Yang ketiga adalah outsourcing. Yang keempat adalah alternative work arrangement. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih, Aulia. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang profil tenaga kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja saat ini dan 5 tahun ke depan. Yang pertama adalah definisi pekerjaan. Pekerjaan adalah hubungan yang melibatkan dua belah pihak atau lebih antara perusahaan, institusi, dan masyarakat dengan para pekerja atau karyawan. Bekerja memiliki tujuan yaitu untuk mendapatkan gaji atau upah yang didapat sebagai balas jasa dari pihak di mana dan kepada siapa seseorang itu bekerja. Berikutnya adalah definisi dari industri 4.0. Adalah suatu tren pada dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber. Dengan era digital seperti saat ini yang sudah mulai menyebar rata ke seluruh dunia, maka beberapa industri sudah mulai atau sedang berproses dalam menggunakan kecanggihan teknologi. Nah, berikut adalah macam-macam profesi yang dibutuhkan di era 4.0 dan 5.0. Yang pertama adalah profesi sebagai web developer. Web developer adalah bertugas mengelola bagian dalam halaman web seperti aplikasi server dan database, serta memiliki tugas sebagai membuat sisi luar dan dalam dari halaman web. Yang kedua adalah cyber security. Profesi ini sangat dibutuhkan perusahaan untuk menjaga keamanan informasi atau data-data yang ada pada perusahaan. Yang ketiga adalah content creator. Profesi ini yang bertugas membuat konten yang menarik atau konten yang kreatif dan membuat audiens menjadi lebih terpikat dan dapat menjadi senjata dalam strategi branding sebuah bisnis. Konten kreator memiliki beberapa keterampilan seperti memproduksi konten topografi, video editor, menulis, dan berbagai media visual lainnya. Yang keempat ada sosial media spesialis. Profesi ini berperan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan. Profesi ini biasanya melakukan pelayanan kepada publik seperti menanggapi pertanyaan dan kebutuhan audiens, serta menampung beberapa kritik dan saran untuk perusahaan sebagai evaluasi atau peningkatan kualitas sumber daya pada perusahaan. Yang kelima adalah SEO atau Search Engine Optimization Specialist. Profesi ini berperan dalam mengamati konsumen dan melakukan riset terhadap sebuah produk sebelum memutuskan pembelinya. Gunanya ialah untuk melakukan observasi dengan konsumen sesuai dengan apa yang mereka mau dan mereka butuhkan.
sehingga membuat bisnis atau perusahaan tersebut dapat mengembangkan bisnisnya untuk memenuhi kriteria dan harapan bagi para konsumen. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, the blurring of boundaries. Blurring merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang diserap dari kata blur. Blur berarti kurang jelas, kabur, dan objek terlihat samar. Boundary adalah batas atau ruang antara diri kita dengan orang lain. Tujuannya untuk menetapkan batasan adalah untuk melindungi dan menjaga diri kita baik-baik. Contohnya dalam bisnis keluarga. Karena kerumitan yang ada pada sistem-sistem dalam perusahaan keluarga, yang mana setiap sistem memiliki tujuan dan prinsip kerja yang berbeda. Maka dari itu, perusahaan keluarga rawan terhadap kaburnya batasan antara sistem keluarga, perusahaan, dan kepemilikan. Sehingga hal tersebut dapat menghasilkan kebijakan yang tidak selaras dan pengambilan keputusan yang buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya adalah outsourcing, yang mana ini mungkin sudah sering terdengar di telinga para penggiat ya, atau mungkin orang-orang yang berkecimpung di dunia industri dan organisasi. Secara definisi, outsourcing didefinisikan sebagai pengadaan produk atau jasa dari sumber yang berada di luar organisasi. Untuk layanan, ini biasanya melibatkan transfer kontrol operasional ke pemasok. Dalam lingkungan ukuran yang tepat saat ini, dengan fokus baru pada kegiatan bisnis inti, perusahaan tidak dapat lagi berasumsi bahwa semua layanan organisasi harus disediakan dan dikelola secara internal. Jadi istilahnya atau gampangnya itu outsourcing ini melakukan rekrutmen SDM ya, SDM dari luar atau kurang lebih meminta SDM dari luar untuk mengerjakan suatu proyek tertentu sebagai tenaga kerja kayak gitu. Dan outsourcing ini sifatnya tidak memiliki jenjang karir ya, karena sifatnya temporer atau istilahnya kayak misalnya ada proyek disuruh mengerjakan orang lain. Nah, kalau proyeknya sudah selesai ya sudah gitu. Jadi tidak ada jenjang karir yang bertahun-tahun kayak gitu. Karena di sini sifatnya temporer. Baik, definisi selanjutnya itu outsourcing sudah termuat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan. Outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau subkon. Penyerahan sebagai pekerjaan ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh. Mungkin bisa di next slide-nya. Oke, berikutnya adalah macam-macam outsourcing. Di sini ada beberapa jenis outsourcing ya. Ada 4 di sini yang bisa kami dapatkan, yaitu yang pertama personal employment outsourcing atau disingkat PEO. Yang kedua adalah business process outsourcing atau BPO. Ketiga adalah information technology outsourcing atau ETO. Yang keempat adalah knowledge process outsourcing atau KPO. Baik, mungkin kita akan perdalam di PEO dulu ya, yang pertama, atau personal employment outsourcing. PEO atau personal employment outsourcing lebih spesifik akan membantu mengurus mengenai administrasi dalam sebuah perusahaan. Beberapa hal yang dilakukan oleh outsourcing PEO menawarkan layanan seperti penggajian, asuransi kesehatan, administrasi, serta kepatuhan undang-undang tenaga kerja. Dengan menggunakan layanan PEO, perusahaan rintisan akan merasakan manfaat yang berbagai keuntungan. Adapun manfaat yang diperoleh yakni meminimalisir biaya pengeluaran, mengurangi resiko dan liabilitas, serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Beban perusahaan tertinggi bagi perusahaan rintisan yakni beban biaya pengeluaran. Memanfaatkan PO bagi perusahaan dapat memangkas pengeluaran dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkan.
PIO juga memberikan manfaat dalam membantu perusahaan untuk mematuhi undang-undang ketenagakerjaan. Bagi perusahaan baru, mungkin membutuhkan pekerja ahli administratif seperti tenaga kerja dalam PIO untuk membantu melaksanakannya. PIO juga bermanfaat dalam memproduksi dalam produktivitas kerja. Ketika PIO telah menghandle pekerjaan dengan SDM ahli dan profesional, membuat perusahaan lebih fokus terhadap produksi dan mengembangkan perusahaan. Di sini mungkin yang kita bahas tidak hanya seputar definisi dari macam-macam outsourcing, tapi juga manfaat dari berbagai macam outsourcing ini. Oke, kita lanjut ke outsourcing yang kedua, yaitu business process outsourcing atau BPO. BPO atau business process outsourcing merupakan ahli daya pekerjaan dalam perusahaan terhadap pihak ketiga. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama yang membuat hak dan kewajiban antara perusahaan dan penyedia jasa outsourcing. Biasanya penggunaan pekerja outsourcing dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan penunjang. Namun ada juga perusahaan yang menggunakan pekerja outsourcing dalam pekerjaan produksi utama. Dengan adanya kerjasama ini akan memberikan dampak keuntungan berupa perusahaan lebih efisien dalam mengurus bisnis utamanya. BPO dapat membantu perusahaan dalam berbagi bisnis, diantaranya penyusunan, pengisian dan pelaporan pajak, akuntansi dan pembukuan, rekrutmen, pemrosesan payroll, aktivitas terkait teknologi, pekerja kreatif, serta berbagai keahlian yang tidak ada dalam suatu bisnis lain. BPO juga mempunyai sistem dan cara kerja tersendiri. Pasal 64 dalam Undang-Undang Tenaga Kerja menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan alih daya pekerjaan melalui outsourcing dilakukan dengan perjanjian tertulis. Ya, ada dua sistem kontrak pada karyawan outsourcing, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWTT. Yang ketiga adalah Information Technology Outsourcing atau yang disingkat ITO. Sekarang ini banyak perusahaan outsourcing yang menyediakan layanan alih daya teknologi kepada perusahaan. Informasi Technology Outsourcing atau disingkat ITO merupakan alih daya teknologi berupa proses atau fungsi teknologi perusahaan dengan penyedia jasa. Vendor menjual produk atau jasa layanan mengenai teknologi kepada perusahaan. Pengalih daya TI ya atau IT biasanya mencakup dalam dukungan desktop dan LAN. Pusat data server dan mainframe, hosting aplikasi, pemeliharaan aplikasi lama, pengembangan aplikasi baru, dan berbagai layanan lainnya. Itu terkait dengan IT. Adapun manfaat dari ITO, yakni pengurangan biaya tetap dan biaya operasional. Selain itu, perusahaan dapat fokus pada pekerjaan utama. Outsourcing dalam bidang teknologi tentu saja sangat bermanfaat bagi perusahaan dunia digital. Karena dunia digital yang terus maju, itu memaksa perusahaan untuk mengembangkan usahanya dengan teknologi. Keterbatasan SDM dalam perusahaan menjadi alasan kuat kehadiran jasa outsourcing atau ITO sangat dibutuhkan. Terutama pada perusahaan kecil atau rintisan sangat membutuhkan sistem teknologi dari pihak outsourcing. Ya, ini sudah sangat jelas karena biasanya perusahaan-perusahaan besar itu sudah punya SDM tersendiri di internal yang memang mengurus teknologi atau IT, tim IT kayak gitu ya. Jadi mungkin perusahaan-perusahaan kecil membutuhkan outsourcing untuk menghandle IT-nya. Berikutnya adalah yang terakhir itu knowledge process outsourcing atau disingkat KPO. KPO merupakan pengalih daya pekerjaan perusahaan kepada perusahaan outsourcing yang memiliki tenaga ahli dengan melakukan aktivitas bisnis. KPO akan menyediakan berbagai layanan seperti entry data, konversi data, manajemen data, pengembangan dan desain web, dengan sebagainya. Adapun pekerja yang dipekerjakan
Adapun pekerja yang dipekerjakan maksudnya merupakan pekerja yang memiliki skill dalam analitis tinggi, profesional, dan memiliki kualifikasi yang baik. Pekerja outsourcing akan menangani masalah informasi data yang nantinya dapat digunakan untuk mewujudkan tujuan dengan tepat sasaran dan dalam perusahaan. Hal ini akan membantu perusahaan dalam meningkatkan dan mengembangkan bisnis. KPO akan memberikan beberapa pelayanan, misalnya menganalisis data dan menganalisis data yang mana tenaga kerja akan membantu perusahaan dalam menganalisis suatu data. Hal ini dapat mengatasi problem perusahaan dalam masalah yang berhubungan dengan data. Tenaga kerja akan membantu perusahaan dalam melakukan riset pasar atau bisnis. Dengan hal ini, perusahaan dapat menjalankan strategi bisnis yang tepat sesuai dengan riset yang telah dilakukan. Kehadiran KPO memberikan banyak manfaat kepada perusahaan, terlepas dari manfaat menganalisis data dan informasi. Dengan menggunakan KPO, perusahaan akan lebih hemat dalam biaya dibandingkan dengan merekrut karyawan. Perusahaan lebih memilih menggunakan jasa outsourcing sebagai langkah efektif. Baik, itu tadi penjelasan tentang outsourcing dan macam-macam outsourcing beserta manfaatnya. Mungkin penjelasan lebih lanjut bisa dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Kemudian selanjutnya adalah alternative work arrangement yang memiliki arti yaitu merupakan salah satu konsep manajemen yang sedang populer dalam beberapa tahun terakhir. Ide dasar dari alternative work arrangement ini adalah fleksibilitas, yang artinya setiap karyawan atau individu bisa menyesuaikan atas jadwal kerja mereka dan mereka tetap dapat menjalankan tanggung jawab mereka yang lain yang tidak berkaitan dengan pekerjaan mereka. Ada beberapa macam dari alternative work management arrangement ini yang akan dijelaskan selanjutnya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan alternative work arrangement dikelompokkan menjadi beberapa kategori umum, yaitu ada 5 kategori. Yang pertama flex time, yang kedua compressed work week, yang ketiga job sharing, yang keempat telecommuting, yang 5 part-time arrangement. Di sini saya akan menjelaskan itu kategori umum, yaitu yang pertama flex time. Di sini karyawan akan diberikan opsi untuk bisa menentukan hari kerja dan minggu kerja mereka sendiri. Namun, mereka tetap diharapkan berada di tempat kerja selama jam-jam tertentu di hari kerja. Yaitu selanjutnya ada compressed work week. Pada pengaturan kerja ini, karyawan bekerja dalam jumlah jam normal, namun tetap menyelesaikan jam-jam tertentu dalam waktu kurang dari 5 hari. Selanjutnya yaitu job sharing. Nah, di sini karyawan akan berbagi pekerjaan. Misalnya, seperti 2 karyawan paruh waktu yang berbagi pekerjaan penuh untuk waktu yang sama. Pengaturan pembagian kerja ini dapat dilaksanakan dengan sukses apabila karyawan yang berbagi pekerjaan dapat bekerja sama secara harmonis. Nah, selanjutnya yaitu telecommuting. Nah, di sini pengaturan kerja ini mengacu pada karyawan akan bekerja segera terakhir seperti yang telah ditentukan sebelumnya dan menghasilkan semua atau sebagian dari minggu kerja mereka bekerja di rumah. Yang terakhir yaitu arrangement part-time arrangement. Di sini jumlah jam kerja pada pengaturan ini biasanya bervariasi, mulai dari 20 hingga 29 jam per minggu. Dan karyawan biasanya akan diberikan hak untuk memutuskan sendiri hari apa saja mereka bekerja dan berapa lama mereka bekerja pada hari itu.
Pengaturan kerja ini memiliki daya tarik sendiri, yaitu karyawan berhak atas tunjangan perusahaan meskipun pro rata. Mungkin penjelasannya seperti itu dari kategori-kategori dalam alternative work arrangement tersebut. Baik, penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.